Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Grace Ferdinand Lumban Tobing, NIM 3213122-044, kelas E reguler 2021, Prodi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. Baik teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu aliran dari filsafat pendidikan, yaitu aliran filsafat idealisme. Yang menjadi rumusan masalah dalam makalah saya ini, yaitu yang pertama, apa pengertian dan pemikiran filsafat idealisme dalam lintasan sejarah. Yang kedua, bagaimana pemikiran filsafat menurut aliran idealisme. Yang ketiga, apa aliran-aliran filsafat idealisme. Dan yang keempat, bagaimana implementasi filsafat idealisme dalam pendidikan. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan pemikiran filsafat idealisme dalam lintasan sejarah. Idealisme merupakan suatu aliran filsafat yang mempunyai pandangan bahwa hakikat segalanya sesuatu adalah tataran ide. Realitas yang berwujud sebenarnya lebih dulu ada dalam realitas ide dan pikiran dan bukan pada hal-hal yang bersifat materi. Meskipun demikian, idealisme tidak mengingkari adanya materi. Idealisme adalah sistem filsafat dari Plato dan dikembangkan oleh para pengikutnya yang menekankan pentingnya keunggulan pikiran atau mind, roh atau soul, jiwa atau spirit, atau ide daripada hal-hal yang bersifat kebendaan atau material. Pandangan-pandangan umum yang disepakati oleh para filsuf idealisme yaitu jiwa atau soul, manusia adalah unsur yang paling penting dalam hidup dan hakikat akhir dalam semesta pada dasarnya adalah non-material. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemikiran filsafat ataupun pokok pikiran filsafat menurut aliran idealisme. Yang pertama, metafisika. Metafisika adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat realitas atau segala sesuatu yang ada secara komprehensif. Menurut idealisme, hanya realitas spiritual, mental, atau rohani yang nyata dan tidak berubah. Karena dengan hakikat realitas yang bersifat rohani, spiritual, dan ideal itulah yang kekal dan abadi. Alam semesta adalah ekspresi dari sebuah kecerdasan yang sangat umum dari pikiran universal. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari atau membahas tentang hakikat pengetahuan. Menurut filsuf idealisme, proses mengetahui terjadi dalam pikiran manusia memperoleh pengetahuan melalui berpikir dan intuisi atau gerak hati. Beberapa filsuf percaya bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara mengingat kembali atau semua pengetahuan adalah sesuatu yang diingat kembali. Ketiga adalah aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang hakikat nilai. Para filsuf idealisme sepakat bahwa nilai bersifat mutlak dan abadi. Keabadian nilai yang dimaksud merupakan elaborasi dari dua jenis idealisme, yakni teistik dan panteistik. Nilai yang abadi menurut idealisme teistik ini bersifat transendental, yaitu berada pada Tuhan. Sedangkan menurut idealisme panteistik mengidentikan Tuhan dengan alam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran filsafat idealisme. Konsep pengembangan ilmu pengetahuan yang digagas Plato dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pengetahuan indrawi atau sensual dan pengetahuan yang bersifat kejiwaan. Menurut Plato, pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan sarana indrawi hanya merupakan kesan-kesan yang bersifat sementara dan senantiasa berubah. Selain itu, ada beberapa aliran idealisme filosofis yang turut menorehkan pengaruhnya dalam bidang pemikiran dan pendidikan. Yang pertama, idealisme subjektif, yaitu aliran filsafat idealisme yang dipelopori oleh Fichte. Filosofi ini bertitik tolak pada ide manusia atau ide sendiri. Menurutnya, dunia merupakan postulat subjek yang memutuskan. Yang kedua, ada idealisme objektif, yaitu suatu aliran filsafat yang dimotori oleh Schelling. Pandangan idealismenya bertitik tolak dari ide universal, yaitu ide dari luar ide manusia. Menurut idealisme objektif, segala sesuatu baik yang ada di alam itu, masyarakat luas adalah hasil dari ciptaan ide universal. Kemudian yang ketiga adalah idealisme absolut, sistem yang dikemukakan oleh George W.F. Hegel.
Kesimpulan dari idealisme absolut ini yaitu hakikat dunia ini adalah ide absolut yang berada secara absolut dan objektif di dalam segala sesuatu dan tak terbatas pada ruang dan waktu. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang implementasi filsafat idealisme dalam pendidikan. Implementasi filsafat idealisme dalam praktik pendidikan adalah terlaksananya proses pendidikan dengan mendasarkan formulasi sebagai berikut. Yang pertama, tujuan, yaitu untuk membentuk karakter, mengembangkan bakat atau kemampuan dasar, serta kebaikan sosial, dan untuk membantu pribadi individu atau pelajar untuk mencapai kebijaksanaan, yakni kebersatuan dengan keabsolutan. Yang kedua, kurikulum. Pendidikan liberal untuk pengembangan kemampuan rasional dan pendidikan praktis untuk memperoleh pekerjaan. Yang ketiga, metode. Metode mengajar hendaknya mendorong siswa untuk memperluas cakrawala, mendorong berpikir reflektif, mendorong pilihan-pilihan moral pribadi, memberikan keterampilan berpikir logis, memberikan kesempatan menggunakan pengetahuan untuk masalah-masalah moral dan sosial, serta meningkatkan minat terhadap isi mata pelajaran. Yang keempat, peserta didik bebas untuk mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuan dasarnya. Serta yang kelima, pendidikan bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan pendidikan melalui kerjasama dengan alam. Baik teman-teman, sekianlah yang bisa saya jelaskan tentang aliran filsafat idealisme. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.